Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Asbahna wa asbahal mulku lillahi walhamdulillahi la syarika lahu la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala dini nabiyina Muhammadin. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah pada pagi hari ini kita kembali dapat berkumpul bersama untuk mengikuti rangkaian acara camping ISB tahun 2014 ini. Tema yang akan kita bahas pada pagi hari ini adalah bersegera menyambut hidayah dan seruan kebaikan. Ini sangat berkaitan erat juga dengan situasi subuh hari yang biasanya kita selalu agak berlambat-lambat ya, atau menunda-nunda panggilan seruan untuk sholat subuh misalkan. Jadi nanti kita juga minta kesempatan pada Pak Ustadz karena tadi malam kita belum sempat perkenalan lebih dalam ya, mengingat kita diburu waktu untuk segera membuka acara. Jadi itu. Nanti tolong diceritakan kisah di custom di Australia. Ternyata beliau katanya lebih populer dari Paus gitu, dari Pope Vatikan. Nanti kita dengar ceritanya, sekaligus juga identitas dan kiprah beliau dalam aktivitas dakwah di tanah air. Kalau saya cuma dengar atau pernah baca tulisan tentang kandas setia kalau tidak salah. Karena ternyata beliau dulu juniornya salah seorang saudara kita di sini, Mas Andri Setia, makanya tulisannya Kanda Setia, Korawannya Andri Setiawan yang sudah pulang ke Indonesia. Jadi tidak berpanjang kalam, kita langsung saja berikan kesempatan kepada Ustadz Salim Afillah untuk menyampaikan materi. Didahului dengan perkenalan dulu. Alhamdulillahi haqqa hamdih. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Alhamdulillahi hamdan adada khalqihi wa rida nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa la na'budu illa iyyahu wa natawakkalu alayhi. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumina hadha wa ba'dihi. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang menghimpunkan kita di sebaik-baik waktu. Mudah-mudahan Allah menjadikan ini sebagai keberkahan yang mengaliri hidup kita sampai kelak kita berhimpun di dalam surga. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, diperintahkan untuk memperkenalkan diri oleh MC. Nama saya Salim, lahir de facto di Purworejo 21 Maret 1984. De jure ditulis di Yogyakarta karena umur 3 hari oleh bapak dibawa ke Jogja dan didaftarkan di kantor catatan sipil dan kependudukan Yogyakarta. Alhamdulillah menempuh pendidikan salah satunya di Musyar, salah satu pesantren kecil dan sederhana di Purworejo. Lalu masuk ke SMA 1 Yogyakarta. Dan di SMA 1 itulah ketemu dengan salah satu warga Brisbane beberapa waktu yang lalu, Mas Muhammad Andri Setiawan. Lalu melanjutkan ke pendidikan berikutnya beberapa hal pokoknya sampai sekarang alhamdulillah kuliah di Universitas Kehidupan, belajar seumur hidup. Mohon doanya mudah-mudahan berkah.
menikah tahun 2004, istri Dwi Indah Ratnawati dari Ngawi, Jawa Timur. Anak Hilma adalah putra kami yang pertama tapi yang ketiga. Dan sekarang mohon doa istri hamil yang ke-6 untuk anak yang kedua, insya Allah. Karena 2 sebelum Hilma belum rizki bagi kami, 2 setelah Hilma juga rizki hanya sampai di kandungan. Mudah-mudahan yang ke-6 ini menjadi rizki yang kedua bagi kami, insya Allah. Tinggal di kampung Jogokaryan. Jadi agak modus sebenarnya kalau ditanya rumahnya di mana Mas, kalau yang tanya kayaknya orang NU jawabnya samping pesantren Krapyak. Memang betul samping pesantren Krapyak. Kalau yang tanya kayaknya orang Muhammadiyah itu jawabnya di Jogokaryan, karena Jogokaryan adalah kampung percontohan nasional untuk dakwah qaryah thayyibah Muhammadiyah. Dan masjidnya adalah masjid, alhamdulillah sampai sekarang ditunjuk oleh beberapa institusi termasuk Bimas Islam, termasuk Dewan Masjid Indonesia dan beberapa institusi lain untuk menjadi percontohan manajemen masjid tingkat nasional. Di Jogokaryan, alhamdulillahirabbil alamin, tahun 66 masih dipentaskan sebuah ketoprak drama Jawa judulnya Patine Gusti Allah. The Death of God itu dipentaskan di Jogokaryan tahun 66. Mutlak menang PKI dan PNI pemilu 55 di Jogokaryan. Alhamdulillah pada tahun-tahun ini sudah menjadi salah satu kampung yang cukup membanggakan dalam sisi syiar. Maka kampung kami sudah memberikan sumbangsih 17 skripsi dan 3 tesis bagi mahasiswa-mahasiswa dari seluruh Indonesia yang menulis. Biasanya diantaranya yang paling terkenal dan kemudian akhirnya diterbitkan menjadi buku, Jogokaryan dari Kampung Abangan menjadi Kampung Santri. Tinggal di Jogokaryan, aktivitas akhir-akhir ini kami selain di takmir Masjid Jogokaryan juga mengelola, karena amanah di Relawan Masjid Indonesia. Ini satu badan yang kami bentuk menanggapi bencana tsunami pada waktu itu di Aceh, dan Relawan Masjid Indonesia ini mengirimkan relawan dan beberapa kegiatan sampai ke Aceh. Kemudian 2006 gempa Jogja, itulah semakin banyak pekerjaan sampai kemudian terakhir beberapa hal termasuk erupsi Merapi 2010. Kami di Relawan Masjid Indonesia di Direktur Divisi Program, dan mulai tahun 2010 juga bersama beberapa rekan yang lain mendirikan Yayasan Pesantren Merapi Merbabu. Atas izin Allah, kita dengan waktu itu ada sekitar 50 dusun binaan di lereng Merapi Merbabu. Pada erupsi Merapi tahun 2010, sebuah berkah dakwah buat kami. Itu karena 50 dusun binaan ini dulu kepikiran kalau kita sendirian ngisi pengajian lama-lama pegel juga lututnya. Jadi kalau ngisi pengajian di desa-desa di Kecamatan Sawangan dan Kecamatan Cepogo itu, juga Kecamatan Sawang Boyolali itu, kita parkir mobil gitu ya, masih jalan kira-kira 1 kilo naik ke puncak gitu ya, karena daerahnya itu antara rentang 5 km sampai 3 km dari puncak, desa-desa yang kadang-kadang susah diakses dengan kendaraan. Nah ini membuat kami ketika itu berpikir sudah saatnya nanti juga warga lokal yang berdakwah kepada mereka sendiri, sehingga kami mendirikan Ma'had Ta'hilid Doa, Ma'had untuk pendidikan kader dakwah di lereng Merapi Merbabu. Alhamdulillahirabbil alamin, Allah Maha Kaya. Waktu mikir dulu kita ini ya lututnya sudah nggak kuat, ayo urunan dengan kawan-kawan bantingan adanya berapa, belikan tanah sedapatnya gitu. Urusannya Allah nanti membesarkan ini, soal bagaimana kita memulai untuk insya Allah pengkaderan dakwah di sini, dai-dai yang siap terjun ke pelosok-pelosok. Allah Maha Kaya, baru beberapa waktu ngumpulin pasir, ngumpulin batu gitu ya.
Ada teman yang tiba-tiba datang, katanya Mas Salim sama teman-teman Pak Fani, Pak Uji mau bikin pesantren. Lihat, kok tahu dong kita nggak pernah bikin proposal, nggak pernah bikin apa? Kok tahu? Ya tahu, ada yang ngasih tahu. Maunya gimana? Kata dia, saya kecipratan pahalanya boleh nggak? Maksudnya kecipratan pahalanya? Ini saya dapat amanah dari satu yayasan. Oke, yayasan apa dulu? Sebentar, kalau ini perusahaan yang merusak lingkungan, kalau ini perusahaan yang merampok sumber daya alam Indonesia, kalau ini yayasannya dananya dari situ, kami nggak mau. Komitmen gitu. Enggak kok, ini yayasan menghimpun dana dari masyarakat, bisa dilihat sendiri gini. Oke, berarti yayasan ini clear, kita sudah periksa dan sebagainya. Amanahnya apa? Ini ada amanah 2,4 M harus jadi pesantren di lereng pegunungan untuk pendidikan kader dai. Kayaknya cocok dengan pesantren jenengan. Jadi kita itu bengong-bengongan, saya, Pak Fani, Pak Puji. Allah Maha Kaya. Allahu Akbar, alhamdulillah gedung pesantren sudah berdiri. Tahun ini dimulai program pendidikannya. Mohon doa restunya, mudah-mudahan menjadi kebaikan buat kita semua. Kemudian kami juga amanah di Sahabat Al-Aqsa, sebuah LSM kecil yang tagline-nya adalah Jaringan Cinta Keluarga Indonesia Palestina. Dan kita punya program-program pembinaan baik di Gaza maupun pengungsi di Lebanon dan dulu di Suriah. Tapi karena pengungsi di Suriah, pengungsi Palestina di Suriah itu sekarang mengungsi lagi, sebagian ke Turki di Rayhania dan Antakya, sebagian juga di Lebanon dan sebagian di Yordania. Maka kita juga kemudian kemarin membentuk Sahabat Suriah untuk program penanganan juga krisis Suriah yang sudah berkepanjangan. Bulan Desember 2012 dan bulan Maret 2013 kami ditugaskan ke Gaza. Kemudian kemarin bulan Februari 2014 ini kami ditugaskan ke Antakya dan Rayhania, perbatasan antara Suriah dan Turki, untuk menjenguk saudara-saudara kita di sana. Alhamdulillah itu amanah rakyat Indonesia dan mudah-mudahan berkahnya juga mengalir untuk rakyat Indonesia. Selain itu, amanah kami adalah di penerbit Pro Media, supervisi penyuntingan naskah dan keredaksian sampai sekarang, dan juga menulis sedikit sekali buku, baru 9 judul yang sudah terbit. Insyaallah nanti sebagiannya mulai pagi nanti mudah-mudahan kita bisa display. Saya ikut panitia atau di sini ataukah di meja ataukah kemudian di sekretariat kantor. Insyaallah hasil resell buku di sini akan digunakan sebagai donasi, sebagiannya untuk Suriah dan Palestina di Yayasan Sahabat Al-Aqsa, dan sebagiannya insya Allah untuk pesantren Merapi Merbabu. Mohon doa restunya insya Allah. Saya kira perkenalannya begitu panjangnya. Mohon maaf. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pagi ini kita membahas tentang Suratul Istijabah, kesegeraan kita untuk menyambut seruan kebaikan yang datang kepada kita. Ini tentu saja adalah pembahasan yang luas. Pagi ini insya Allah kita cuplik satu bagian kecil dari pembahasan luas itu, dari ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala di surah yang banyak masyarakat Indonesia menghafalnya dan sering dibaca di berbagai kesempatan, yaitu surah Yasin. Di dalam surah Yasin ada satu rangkaian cerita kecil tentang seorang yang sangat menakjubkan, yang saking menakjubkannya Allah tidak sebut namanya, karena Allah hendak menunjukkan bahwa seseorang yang tidak dikenal, tanpa nama, berasal dari kaum pinggiran, orang-orang tersisih yang tidak disebut di dalam sejarah, itu keagungannya bahkan bisa melampaui para nabi dan rasul. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa jaa'a min aqsal madinati rajulun yas'a qala ya qaumi ittabi'ul mursalin. Wa jaa'a min aqsal madinah, dan datang dari ujung kota rajulun, seorang lelaki, yas'a, dia bergegas-gegas, qala, dia mengatakan, ya qaumi, wahai kaumku,
ittabi'ul mursalin, ikutilah para utusan Allah itu. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para mufassir mengatakan ayat ini adalah tentang seorang yang menjadi murid dari muridnya Isa alaihi salam, para rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ke sebuah negeri. Nama orang ini menurut Ka'ab al-Ahbar radhiyallahu anhu, seorang rabi Yahudi agung yang kemudian masuk Islam dan menjadi murid Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, keponakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Ka'ab al-Ahbar, nama orang ini adalah Habib bin Suri An-Najjar. Habib bin Suri An-Najjar. An-Najjar artinya si tukang kayu. Habib bin Suri, si tukang kayu. Apa yang menjadi menarik tentang kisah Habib bin Suri An-Najjar? Lelaki yang sangat agung ini di dalam Al-Quran Al-Karim, dia dipuji oleh Allah sedemikian rupa. Nanti akan kita simak bagaimana Allah menjadikan Habib bin Suri An-Najjar sebagai seorang yang layak kita teladani. Pertama, dia memiliki suratul istijabah. Ketika para rasul datang ke negerinya, maka Habib bin Suri An-Najjar adalah orang yang bergegas mengenali bahwa orang-orang ini, para rasul ini adalah orang-orang yang mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, dan mereka itu adalah orang-orang yang tulus di dalam mengajak kepada seruan kebenaran dan kebaikan. Jadi penting bagi kita untuk ketika ada seruan kebenaran kebaikan, menyimak untuk mengenali keagungan dan keindahan seruan kebenaran dan kebaikan itu. Dan Allah Subhanahu wa taala memang menguji kita dengan seruan kebenaran dan kebaikan itu. Apakah kita bergegas ataukah kemudian kita terhalang oleh perkara-perkara yang lain? Ada ayat di dalam surah Az-Zukhruf ayat ke-67 bahwa di antara penghalang kita untuk bergegas memenuhi seruan kebaikan adalah orang-orang yang kita cintai. Kata Allah, al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din aduwwun illal muttaqin. Al-akhilla, para kekasih, orang-orang yang saling mencintai pada hari ini, hari akhirat, kata Allah Subhanahu wa taala, ba'duhum li ba'din aduwwun, sebagian akan menjadi musuh bagi sebagian yang lain. Illal muttaqin, kecuali orang-orang yang bertakwa. Maka barang siapa saling mencintai di dunia, orang-orang yang saling mengasihi, orang-orang yang saling mencintai, orang-orang yang mesra, orang-orang yang dekat, orang-orang yang akrab, suami dengan istrinya, saudara dengan saudaranya, anak dengan bapaknya, kekasih dengan kekasihnya. Yauma idzin ba'dhum li ba'din adun, secara umum kata Allah, semua hubungan kemesraan, cinta, akrab, sayang di dunia putus pada hari kiamat dan berubah menjadi permusuhan secara umum. Illal muttaqin, kecuali hubungannya orang-orang bertakwa. Di antara permusuhan, perseteruan yang akan terjadi dan penyesalan yang akan terjadi itu diterangkan oleh Allah dalam surah Al-Furqan, akan ada seseorang kelak di yaumil qiyamah yang berteriak, ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila. Aduh binasa aku, celaka aku, andai dulu di dunia tidak kujadikan si fulan itu sebagai kekasihku, sebagai kawan akrabku, sebagai teman dekatku, sebagai orang yang paling mesra denganku, yang mengetahui diri keluar dalam, yang membuat hatiku terikat. Ayat ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, menurut Imam Asyuti dalam Lubabun Nukul fi Asbabun Nuzul dicantumkan riwayat dari Ibnu Abbas, turun tentang orang yang namanya Uqbah bin Abi Mu'aid. Siapa Uqbah bin Abi Mu'aid ini? Uqbah bin Abi Mu'aid ini salah satu tokoh Quraisy yang terkenal sebagai duo tampan bersama Ubay bin Khalaf. Jadi ada Uqbah dan Ubay, hubungannya sangat dekat, sangat mesra, sangat akrab. Mereka dulu waktu kecil teman sepermainan, Uqbah dengan Ubay ini.
tumbuh dewasa jadi remaja satu geng gitu ya. Mungkin kalau zaman sekarang udah bentuk boy band gitu ya. Dekat. Ubay dan Uqbah ini menikah saja dengan kakak beradik, jadi beriparat. Inilah Uqbah dan Ubay, Uqbah bin Abi Mu'ayth dan Ubay bin Khalaf. Nah, pada suatu hari Uqbah bin Abi Mu'ayth ini lewat dekat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di Ka'bah ketika Nabi sedang salat dan membaca Al-Quran. Ketika dia lewat membaca Quran, dia mendengar apa yang dibaca oleh Nabi. Tertegun sejenak mendengar bacaan Al-Quran Al-Karim. Dia mendengar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membaca surah Al-Fajr, wal fajr wa layalin ashr. Tertakjub dia. Dia mengatakan kepada dirinya, ini bukan kata-kata manusia. Ini menakjubkan. Tidak mungkin Muhammad bisa mengarang kalimat-kalimat seindah ini. Subhanallah. Jadi ketika itu terbetik satu cahaya hidayah ada di dalam hatinya. Ketika itu dia niatkan, Muhammad pastilah memang membawa kalimat-kalimat kebenaran dari Tuhannya. Ketika itu kemudian cahaya hidayah itu muncul di dalam hatinya. Dia seketika itu ingin masuk Islam, tetapi cahaya hidayah muncul itu tiba-tiba tertutup awan kelabu sebentar. Apa itu awan kelabunya? Oh iya, kalau masuk Islam nggak sama Ubay, kurang asyik. Kalau masuk Islamnya sekarang nggak barengan sama Ubay, nggak kompak, nggak bagus. Maka dia kemudian niat mencari Ubay bin Khalaf terlebih dahulu supaya apa? Bisa masuk Islam bareng-bareng. Dicari ketemu di Darun Nadwah, di samping Masjidil Haram terdapat tempat pemusyawaratan orang-orang Quraisy. Di Darun Nadwah itu dia melihat Ubay bin Khalaf, tetapi ketika Uqbah bin Abi Mu'ayth datang, Ubay bin Khalaf langsung memalingkan mukanya. Kaget, biasanya begitu akrab, begitu dekat, kalau datang pasti disambut. Ini Uqbah datang, Ubay memalingkan muka. Maka Uqbah bertanya, wahai saudaraku, kenapa kau palingkan wajahmu dariku? Kata Ubay bin Khalaf, mulai hari ini wajahku haram bagi wajahmu. Kalimatnya romantis seperti. Mulai hari ini wajahku haram bagi wajahmu. Kalau anak Indonesia nggak kreatif, kalimatnya cuma lo gue n. Lo gue n. Mulai hari ini kata Ubay, wajahku haram bagi wajahmu. Maka Uqbah dengan terkejut dan tersentak hatinya bertanya, loh ada apa ini? Tiba-tiba kenapa kau mengatakan hal yang demikian? Kata Ubay, karena kau baru saja mendengarkan Muhammad, kau sudah tersihir oleh kata-katanya, kau ingin mengikuti agamanya, kau ingin mengkhianati nenek moyang kita, kau ingin menghinakan Tuhan-Tuhan kita dan mengikuti Muhammad. Mulai hari ini wajahku haram bagi wajahmu. Nah, mendengar respon yang sangat negatif dari Ubay bin Khalaf, padahal dia tadi sudah meyakini bahwa Muhammad adalah orang yang benar, hatinya goyah. Ketika itulah dia kemudian mengatakan, karena takut kehilangan saudara, karena takut kehilangan kawan akrab, karena takut kehilangan saudara ipar yang paling disayang, dia mengatakan, enggak kok, enggak gitu. Kata Ubay, bohong, aku tahu kamu baru saja menyimak Muhammad dan ingin mengikuti agamanya. Wallahi, orang Arab itu hatta kufur kepada Allah. Mereka kalau sumpah pakai nama Allah, karena mereka tahu Allah yang menciptakan. Hanya saja Allah tuh kayak pabrik mobil, habis itu gak ada urusan. Kalau mau minta tidak sama Allah, tetapi kepada berhala-berhala yang mereka harapkan berhala-berhala itu yang menyampaikan kepada Allah. Itu imannya orang Arab, kemusyrikannya semacam itu. Jadi dia mengatakan wallahi, dia tetap mengatakan bersumpah demi Allah, enggak kok. Kata Ubay, buktikan kalau begitu. Apa yang harus kubuktikan? Jawab Ubay, lakukan sesuatu yang membuat hatiku puas. Maka orang celaka ini, Uqbah bin Abi Mu'ayth, apa yang dia lakukan, Bu? Dia lakukan
Dia ambil sebuah wadah seperti ember begitu, dia pergi ke tempat penyembelihan hewan orang-orang Quraisy, dia kumpulkan kotoran-kotoran dari isi perut unta yang sudah disembelih, yang busuk, yang menjijikkan, dia angkut itu, dia bawa ke dekat Ka'bah. Ketika Rasulullah SAW sedang sujud, dia tumpahkan itu di kepala dan punggung beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka orang-orang Quraisy tertawa melihat apa yang dilakukan oleh Uqbah bin Abi Mu'ayth ini, orang celaka ini. Dan kelak Uqbah bin Abi Mu'ayth ini di akhirat akan berteriak sangat keras, ya wailata laitani lam attakhid fulanan khalila. Aduh binasa, aku celaka, aku andai dulu di dunia tidak kujadikan si fulan itu, Ubay bin Khalaf, sebagai kekasih. Laqad adallani, dia telah menyesatkan aku dari hidayah, ja'ani, ketika hidayah itu datang kepada. Maka ini salah satu penghalang bagaimana kita akan bergegas menyambut seruan kebenaran dan kebaikan, yaitu orang-orang yang kita cintai. Mungkin hubungan kita tidak se-ekstrim itu, tetapi memang ada hubungan yang membuat kita bukan semakin dekat kepada Allah, tetapi kok rasanya semakin berjarak. Mungkin ada hubungan yang bukan membuat kita makin taat kepada Allah, tetapi makin sia-sia atau bahkan kemaksiatan. Pada hubungan yang semacam itu perlu penataan ulang. Penataan ulangnya adalah aku hanya mencintaimu karena Allah, hanya dengan cara yang diridhai Allah, hanya dalam rangka mencari ridha Allah. Betapa berbeda dengan orang yang di dalam hatinya memang ada semangat untuk berbuat kebaikan dan kebajikan, meskipun dia dihalang-halangi, maka Allah Subhanahu wa taala kalau mengaruniakan hidayah, tidak ada yang bisa menghalangi. Nah, cerita kedua berlawanan dengan ceritanya Uqbah bin Abi Mu'ayth adalah cerita tentang Tufail bin Amru ad-Dawsi. Tufail bin Amru ad-Dawsi ini pemimpin suku Daus dari Yaman. Tufail bin Amru ad-Dawsi ini pemimpin yang amanah, yang jujur, yang dicintai oleh masyarakatnya. Dia penuh dengan kedermawanan, cinta dan kebaikan. Dia orang yang berakhlak mulia di tengah kaumnya. Tetapi ketika itu masih dalam kemusyrikan. Suatu hari dia berangkat haji ke Makkah, haji jahiliyah. Haji jahiliyah itu tawafnya telanjang, kemudian melakukan berbagai macam ritual yang aneh-aneh. Nah, ketika dia mau tawaf, pemimpin-pemimpin Quraisy berpesan kepada Tufail bin Amru ad-Dawsi, jangan sampai engkau ketemu dengan tukang sihir yang namanya Muhammad. Kata-katanya sangat beracun. Dia bisa mengubah orang dari seorang yang mencintai jadi benci. Dia bisa memisahkan antara suami dengan istri. Dia bisa memisahkan antara anak dengan bapak. Dia bisa memisahkan antara saudara dengan saudara. Dia bisa memisahkan antara tuan dengan budak hanya gara-gara salah satu di antara mereka tersihir oleh kata-katanya. Awas, jangan sampai kamu mendengar kata-katanya. Loh, Muhammad di mana? Itu yang lagi sholat di dekat Ka'bah. Ya, saya mau tawaf, gimana gak ketemu? Kata orang-orang, kalau begitu tutup telinga. Maka Tufail bin Amru ad-Dawsi itu ngambil kapas, dua diselipkan di telinganya, dua-duanya. Lalu dia tawaf di Ka'bah. Ketika tawaf di Ka'bah, ketika itu Rasulullah sedang sholat dan membaca Al-Quran Al-Karim, dia tawaf di Ka'bah. Kalau Allah sudah berkenan mengaruniakan hidayah, maka gak ada yang bisa menghalangi. Jadi pas ketika dia sedang lewat di dekat Rasulullah itu, karena tawaf itu agak lari-lari kecil, kapasnya jatuh, Pak. Jadi ketika lewat di dekat Rasulullah itu, kapasnya jatuh, plek. Begitu kapasnya jatuh, dia kemudian mendengar apa yang dikatakan Rasulullah, plek, dia berhenti, nggak bergerak. Dia simak baik-baik, dia simak betul-betul. Oh, ini yang dibilang kata-kata sihir itu. Di mana sihirnya? Oh, ini bagus sekali. Masya Allah, menakjubkan. Tanpa sadar dia kemudian terduduk, brek gitu, Bu. Dan tanpa sadar itu, dia yang semula madepnya ke sana, Rasulullah ada di sana. Itu tanpa sadar dia kemudian mengingsut badannya menghadap ke arah Rasulullah SAW. Semakin dekat, dan ketika itu Rasulullah membacakan surah Thaha. Nanti seperti Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu juga masuk Islamnya karena surah Thaha. Dia mendengar surah Thaha itu dia tertakjub-takjub. Thaha ma anzalna 'alaikal Qur'an litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha tanzilan mimman khalaqal ard was samawati wal ardh ar-rahman wal 'arsy istawa. Langsung dia gemetaran dan mengatakan, ini bukan kata-kata manusia,
ini pasti datang dari Allah Azza wa Jalla. Buahnya sangat manis, akarnya kokoh menghunjam, tidak dapat dikalahkan kata-kata yang semacam ini. Dia mendekat, semakin mendekat kepada Rasulullah SAW. Dan ketika Rasulullah menyelesaikan salatnya, beliau melepas sorbannya dan menutupkannya kepada Tufail bin Amr ad-Dawsi. Dan ketika itu Tufail bin Amr ad-Dawsi mengatakan, ajari saya tentang apa yang Tuhan baca tadi. Lalu Rasulullah SAW menjelaskan tentang Islam kepada Tufail bin Amr ad-Dawsi. Seketika itu Tufail mengatakan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka rasulullah. Saya bersaksi bahwa tidak ilah selain Allah, dan saya bersaksi engkau utusan Allah. Perintahkan saya ya Rasulullah. Maka Rasulullah memerintahkan Tufail, setelah diajarkan dengan pokok-pokok Islam, pulanglah dan sampaikan risalah Islam ini kepada kaum. Pulang ke Daus, ke Yaman, disambut dengan sukacita oleh kaumnya. Pulang dari haji gitu kan, disambut dengan sukacita oleh kaumnya, ahlan wa sahlan sebagainya. Kemudian Tufail mengatakan, sebentar, saya sudah bukan pemimpin kalian lagi. Loh, apa maksudnya? Kata kaumnya, apa maksudnya bukan pemimpin kami lagi? Kamu tetap pemimpin kami. Enggak, sekarang kita sudah berbeda. Saya bukan lagi Tufail yang dulu. Loh, ada apa ini? Kenapa kau tiba-tiba mengatakan begitu? Iya, kami ini mencintai engkau tetap pemimpin kami. Ya kalau kalian mau aku menjadi pemimpin kalian lagi, beragamalah dengan agama yang sama denganku. Oh, jadi bawa agama baru? Iya. Kalau kalian tidak bersedia ikut agama seperti yang aku yakini, maka aku tidak lagi berhak menjadi pemimpin kalian. Oh, kami ikut aja deh. Ngikut apa yang kamu mau. Katakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu agamaku. Seluruh kaumnya hari itu masuk Islam. Pulang, ngetok pintu rumah, istrinya membukakan, ahlan wa sahlan, senang sekeluarga kan. Bapaknya pulang, suaminya pulang. Kata Tufail, mulai hari ini rumah ini milikmu, tapi kita pisah. Kaget istrinya, lah pulang-pulang haji saya diceraikan. Enggak, bukan begitu. Tetapi ini soalnya kita sudah berbeda. Aku sudah tidak seperti yang dulu lagi. Apa maksudmu? Dia jelaskan. Istrinya, sekeluarganya akhirnya, kami tidak mau berpisah dengan engkau. Kami ikut apa yang engkau bawa sebagai ajaran baru ini. Maka seluruh kampungnya itu masuk Islam. Pada tahun ke-5 Hijriah, Tufail bin Amr ad-Dawsi membawa keluarganya dan seluruh penduduk kampungnya, ada 800 kepala keluarga yang semua masuk Islam melalui perantaraan dirinya menghadap Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bayangkan seorang pemimpin membawa 800 kepala keluarga yang semuanya mengatakan berislam di depan Rasulullah SAW. Dan ketika itu kemudian Tufail bin Amr ad-Dawsi mengatakan, ya Rasulullah, titip satu. Ini anak di kampung saya nggak ada yang kemudian ngopeni, nggak ada yang merawat. Ini anak terlunta-lunta di kampung saya. Insya Allah dia akan bermanfaat di sisimu, menyimak ilmu darimu. Siapa yang dititipkan? Namanya Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Jadi Tufail bin Amr ad-Dawsi ini sudah membawakan Islam untuk sebuah kampung besar, namanya kampung Daus di Yaman. Dia masih menitipkan satu orang namanya Abu Hurairah, yang nanti bagi kita akan menjadi sebuah manfaat yang sangat besar karena hafalannya yang sangat luar biasa. Abu Hurairah ini akan meriwayatkan 4.000 hadis Rasulullah SAW, dan 4.000 hadis yang diriwayatkan Abu Hurairah itu akan diamalkan sampai hari kiamat oleh umat Islam. Diilmui, dihafalkan, diajarkan, disarah, diberi keterangan, kemudian diamalkan oleh umat Islam, maka semua pahalanya mengalir kepada Abu Hurairah, dan semua pahala Abu Hurairah mengalir kepada Tufail bin Amr ad-Dawsi. Karena bergegasnya Tufail begitu mendengar, karena kapasnya jatuh menyambut seruan itu, kebaikan tak henti-henti bertimbun mengalir kepadanya. Kembali kepada cerita awal,
tentang Habib bin Suri An-Najjar. Ini juga orang yang bergegas-gegas menyambut seruan. Wajah min aqsal Madinah rajulun yas'a. Orang ini begitu mendengar seruan, maka saya sering mengatakan kepada teman-teman yang produk pesantren asli pakai sad gitu ya. Yang suka mengejek teman-teman yang produk pesantren kilat, mohon maaf, di Quran ada produk pesantren kilat yang jauh lebih dahsyat daripada produk pesantren asli. Namanya Habib bin Suri An-Najjar. Ini Pak, yang namanya Habib, ini baru ikut pengajiannya para utusan Allah itu sekali. Itu pesantren bukan kilat, kilat khusus. Super kilat. Kilat khusus, nggak cuma kilat. Sebentar sekali dia mendengar ajaran para utusan Allah ini, dia langsung meyakini betul, sadaqta. Saya beriman dengan apa yang kalian bawa. Tidak berhenti sampai di situ. Rasul-rasul ini sudah berdakwah di negeri itu. Ini selama beberapa lama dan mereka selalu mentok karena kaumnya mengatakan inna bima ursiltum bihi kafirun. Kami ini kepada apa yang kalian diutus dengannya kami kufur semua. Inna tatayarna bikum la illam tamtahi lanarjumannakum ala masannakum minna adabun alim. Kalian ini kalau nggak mau berhenti juga, dasar pembawa sial kalian ini buat kami. Kalau nggak mau berhenti juga dari dakwah ini, kami rajam loh. Kalau nggak mau berhenti juga dari dakwah ini, kalian akan merasakan dari kami adab yang pedih, siksaan yang pedih. Itu para rasulnya mentok, udah nggak bisa dakwah lagi kepada kaum itu. Maka Habib An-Najjar yang baru sekali ikut pengajian para rasul itu, tiba-tiba kemudian dengan bergegas-gegas dia datang ke tempat pertemuan orang-orang di tengah kota. Jadi kota modern Romawi zaman dulu ada yang seperti bentuknya teater terbuka ya, di tengah kota. Di situ dia ngomong, ini orang biasa, tukang kayu, tidak dikenal, orang yang kemudian berasal dari kaum pinggiran, plebeia, bukan patrisia gitu ya. Warga negara kelas 2 yang sangat direndahkan, tiba-tiba bicara begini. Wa maliya la a'budu alladhi fatarani wa ilaihi turja'un. Seakan-akan semua ajaran para rasul yang selama ini disampaikan itu disederhanakan dengan bahasanya Habib An-Najjar itu menjadi begitu mudah dimasukkan akal orang. Selama ini ajaran para rasul itu mungkin kalama yang isi pengajian itu ilmunya tinggi gitu ya, para rasul yang dengar pengajian belum mau beriman sama sekali sehingga nggak nyambung. Ini orang baru dengar sekali langsung paham dan kemudian menjelaskan dengan bahasanya sendiri. Apa yang dikatakan? Ya qaum ittabi'ul mursalin. Kaumku ikutilah para utusan Allah itu. Ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Ini ikuti orang-orang yang tulus hati ini yang kemudian mereka adalah orang-orang yang dapat petunjuk. Wa maliya la a'budu alladhi fatarani wa ilaihi turja'un. Hei kaumku, bagaimana aku tidak menyembah, beribadah kepada Tuhan yang telah menciptakan aku dan kepadanya kita semua akan dikembalikan untuk bertanggung jawab atas semua amal kehidupan. Jadi saya kira para rasul itu menyampaikan hakikat ini, bahwa Rabb adalah ilah, bahwa yang menciptakan kita, yang memberikan rezeki kepada kita, yang mengatur urusan kita, yang memiliki kita, menguasai kita, kelak meminta pertanggungjawaban kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dialah satu-satunya yang berhak disembah sebab itu semua. Tetapi kalimatnya tidak sesederhana kalimat Habib An-Najjar. Wa ma liya la a'budu alladhi fatarani wa ilaihi turja'un. Kalimat pertama ini menohok langsung Allah yang menciptakan kita, kenapa kita tidak beribadah kepadanya? Kalimat kedua lebih jelek lagi buat kaumnya. A'attakhidhu min dunihi alihatan yuridunir rahman bidurrin la tughni anni syafa'atuhum syai'a wa la yunkidun. Masa, kata Habib An-Najjar, ini bahasanya memang bahasa orang plebeia, bahasanya orang warga negara kelas 2. Masa saya ngambil selain Allah itu sembahan-sembahan. Yuridunir rahman bidurrin. Kalau Ar-Rahman, zat yang maha penyayang itu, zat yang maha pengasih itu, menghendaki untuk saya keburukan. Di dalam kalimat ini ada majas ironi.
Kalau kita belajar bahasa, di dalam kalimat ini ada majas ironi. Disebut Ar-Rahman, zat yang maha pengasih, kan nggak mungkin menghendaki bahaya, keburukan untuk hamba. Bidurrin la tughni anni syafa'atuhum. Tapi kalaupun Ar-Rahman itu sampai menghendaki buat saya keburukan, la tughni anni syafa'atuhum shay'an wa la yukidun. Itu yang sembah-sembah itu berhala-berhala itu patung-patung itu. Kata Habib An-Najjar, tidak akan memberi manfaat kepada saya syafaat mereka, dan bahkan mereka tidak bisa menyelamatkan saya sedikit. Jadi kalimat dakwah para rasul yang semula kalimat-kalimat yang agung dan sangat berat, tiba-tiba menjadi kalimat yang sangat ringan dan menghujam di lisan Habib An-Najjar. Maka kaumnya marah, terutama kaum patrisia, para pemuka, para bangsawan marah-marah melihat aksi Habib An-Najjar yang bikin sebagian orang itu manggut-manggut. Jadi di teater itu, teater terbuka itu disaksikan oleh banyak orang itu, Habib An-Najjar ini bikin orang manggut-manggut. Maka kemudian kaum patrisia ini marah dan mengatakan kepada budak-budaknya, keroyok dia. Dan Habib An-Najjar ini kemudian dikeroyok, diinjak-injak, bahkan dikatakan sampai perutnya pecah. Ketika itu, setelah dia ditinggalkan oleh kaumnya, dia sakratul maut dalam keadaan terluka parah itu, datang para rasul itu. Mereka menangis dan mereka kemudian merasa takjub dengan keberanian dakwah dari Habib An-Najjar. Di pangkuan salah seorang rasul itu, di penglihatan dua rasul yang lain, karena dalam tafsir dikatakan ada 3 rasul, 3 murid Isa alaihissalam yang diutuskan ke situ. Jadi jumlah rasul itu ada 315 dalam sebuah hadis riwayat Imam Ahmad. Jumlah nabi itu 125.000. Di sepanjang sejarah jumlah nabi itu ada 125.000. Jumlah rasul ada 315. Nabi dan rasul yang disebut dalam Al-Quran ada 25. Nabi pertama adalah Adam, tetapi rasul pertama adalah Nuh alaihissalam. Kita hanya tahu tentang 25 itu. Tetapi di antara rasul-rasul yang lain, ternyata di antara murid Nabi Isa alaihissalam juga ada yang diangkat jadi rasul, termasuk 3 orang yang datang ke tempat ini tadi. 3 orang rasul ini kemudian menyaksikan Habib An-Najjar sakratul maut dengan kesedihan yang mendalam, dan mereka rasa cemburu melihat keberanian Habib An-Najjar dalam menyampaikan kalimat kebenaran dan membuat begitu banyak orang manggut-manggut. Maka qala inni amantu bi rabbikum fasma'un. Ketika itu dengan nafas terakhir Habib An-Najjar mengatakan, sesungguhnya aku beriman kepada Rabb kalian wahai para rasul, fasma'un, maka dengarkan aku, jadilah saksi bagiku di hadapan Tuhan. Lalu dia menghembuskan nafas terakhir, ruhnya naik ke langit. Ketika itu qila dakhulil jannah, dikatakan kepada Habib An-Najjar, engkau langsunglah masuk ke dalam surga. Bu, yang namanya nikmat surga itu bikin lupa. Maksud saya, lihat Nabi Yusuf saja orang iris-iris jari nggak terasa. Sampai dulu teman saya Dr. Rinaldi Terpusianto itu saya bilangin, kalau ke Mesir, Mbok ya cari lukisan Nabi Yusuf. Orang Mesir itu apa-apa digambar. Harusnya dulu ada lukisannya Nabi Yusuf gitu kan. Buat apa lukisan Nabi Yusuf? Kalau operasi nggak perlu di anestesi. Suruh ngeliatin Nabi Yusuf gitu ya, dibedah-bedah nggak terasa. Jadi Anda belum ganteng kalau belum sekelas itu. Kelas ganteng itu adalah kelas ketika orang liatin kita sambil iris-iris jari nggak terasa, itu baru ganteng. Nah, apalagi lihat Allah, apalagi lihat surga. Jadi dalam satu hadis disebutkan ada orang yang sepanjang hidupnya di dunia tidak pernah ada satu hari pun yang tidak menderita. Jadi kira-kira diumpamakan ada orang 63 tahun hidup di dunia dan tidak ada satu hari pun yang dia tidak menderita. Lalu nanti dia mati masuk surga. Ketika masuk surga dia ditanya, kamu pernah menderita belum? Kan aktual dia menderita 63 tahun di dunia. Ketika di dalam surga, sudah masuk surga, ditanya kamu pernah menderita belum? Dia jawabnya apa? Kayaknya
pernah agak lupa sehari apa setengah hari gitu ya. Jadi orang yang 63 tahun tidak ada sehari pun bahagianya, tetap menderita terus 63 tahun itu penuh kesialan, jauh lebih sial daripada siapa tokoh paling sial di kartun kita ya? Donald Bebek. Itu ya, pokoknya sial terus 63 tahun, lalu nanti masuk surga ditanya, sudah pernah menderita belum? Itu dia jawabnya, kayaknya pernah tapi agak lupa, sehari apa setengah hari gitu. Nah, lalu kemudian hamba ini diberi anugerah untuk bisa bertemu Allah Subhanahu wa taala. Allah membuka tabirnya lalu melihat Allah Azza wa Jalla. Ini keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah, kelak kita di surga nikmat paling besar itu bukan makan, bukan minum, bukan bidadari, Pak. Nikmat paling besar itu melihat Allah, cuma melihat. Dan melihat Allah itu menghilangkan semua kenangan tentang apapun yang ada di dunia. Karena ketika sesudah melihat Allah, hamba yang paling menderita tadi ditanya lagi, kamu pernah menderita belum? Menderita apa? Jangan bercanda toh, saya itu belum pernah menderita. Jadi kalau lihat surga itu masih ya kayaknya sehari apa setengah hari. Tapi kalau sudah lihat Allah itu ditanya menderita apa enggak. Jangan bercanda toh, menderita apa? Saya itu enggak pernah menderita sama sekali. Nah, tetapi Habib An-Najjar ini, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang menjadi pujian Allah kepadanya adalah ketika dia sudah sampai ke surga, cintanya belum habis, bahkan cintanya semakin besar untuk kaumnya yang sudah membunuhnya itu, yang sudah menyiksanya sampai mati itu. Apa yang dikatakan di dalam surga? Qala ya laita qaumi ya'lamun bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukramin. Suaranya sudah di dalam surga agak lebih lembut itu. Ya laitani ya laita qaumi ya'lamun. Aduh seandainya kaumku tahu bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukramin. Sebab apa aku ini diampuni oleh Tuhanku dan dijadikan olehnya sebagai makhluk yang dimuliakan, begitu mulianya di sisinya. Jadi kata Habib An-Najjar, aduhai seandainya kaumku tahu disebabkan apa aku ini diampuni dan dijadikan makhluknya yang mulia. Karena apa, Bu? Cuman karena ngajak pengajian. Kan dia cuma mengatakan, ya kaum tabi'ul mursalin, ayo kamu ikutilah para utusan Allah. Dia bukan orang berilmu, dia bukan alim, dia bukan faqih, dia bukan ustaz, dia bukan, kalau di Makassar bukan ustaz, bukan ustaz, sama sekali bukan. Dia hanya orang biasa yang rajin mem-BBM, meng-WhatsApp, meng-SMS teman-temannya, ayo ikut pengajian. Tetapi dia dimuliakan begitu rupa oleh Allah Subhanahu wa taala setelah kematiannya. Dan yang hebat di dalam diri Habib An-Najjar adalah cintanya yang tidak habis-habis. Dia mencintai untuk kaumnya apa yang dia cintai untuk dirinya. Dia mengharapkan untuk kaumnya apa yang dia harapkan untuk dirinya. Dia takut bagi kaumnya, mengkhawatirkan bagi kaumnya apa yang dia khawatirkan bagi dirinya sendiri. Ya Allah, saya takut neraka dan saya takut kaum saya masuk neraka. Ya Allah, saya cinta kepada Engkau dan saya mengharap umat saya, teman-teman saya juga cinta kepada Engkau. Ya Allah, saya mengharapkan ridha dan surgamu, dan saya juga berharap teman-teman saya dapat ridha dan surgamu. Maka ini seperti yang digambarkan Rasulullah, yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Orang ini, Habib An-Najjar ini adalah orang yang imannya sempurna. Karena apa? Dia menginginkan untuk saudara-saudaranya seperti apa yang dia inginkan untuk dirinya sendiri, kebaikan-kebaikan. Maka bayangkan Bapak Ibu dirahmati Allah, Allah Azza wa Jalla, karena Habib An-Najjar sudah masuk surga, suaranya tidak bisa didengar oleh manusia, maka Allah Azza wa Jalla dengan begitu humble, masa Tuhan humble, tapi itu sifat Allah Subhanahu wa taala yang sangat agung. Bagaimana Allah bersedia menjadikan firman-Nya untuk mewakili Habib An-Najjar. Habib An-Najjar sudah nggak bisa ngomong karena sudah di dalam surga, nggak bisa ngomong langsung kepada umat. Maka Allah Subhanahu wa taala yang mewakili Habib An-Najjar untuk menyampaikan kepada manusia betapa bahagianya menjadi produk pesantren kilat
yang langsung menyambut seruan di dalam pesantren kilat itu, yang langsung mengamalkan apa yang diilmui, yang langsung menyampaikan dan mendakwahkan apa saja yang dia yakin. Bergegas-gegas di dalam menyambut seruan dan bergegas-gegas mengamalkan seruan, bergegas-gegas mengajak orang untuk bersama dia menuju kepada seruan. Sangat mulianya Habib An-Najjar sampai Allah mewakili dia untuk menyampaikan kata-katanya kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kata-kata Habib An-Najjar diabadikan di dalam firman-Nya Allah Azza wa Jalla berlaku sampai hari kiamat. Jangankan Habib An-Najjar, ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita ini kalau sudah surah bergegas-gegas di dalam jalan Allah, maka siapapun kita penting, maka apapun yang sedang kita lakukan penting. Mohon maaf, saya mau menyebut anjing. Anjing itu menurut mazhab Imam Syafi'i seluruh bagian tubuhnya najis. Menurut mazhab Imam Malik yang najis air liur. Tapi semua sepakat malaikat itu tidak masuk ke rumah yang ada anjingnya. Dan anjing itu najis. Meskipun sebagian mengatakan bagiannya, yang mazhab lain mengatakan keseluruhan. Ia binatang yang menjijikkan bagi kita. Tetapi anjing kalau sudah bergegas-gegas menyambut seruan dan mengikuti kebenaran, penting. Seberapa penting sampai disebut sebagai bagian yang istimewa dari sekumpulan orang yang istimewa. Warabi'uhum kalbuhum, wasadisuhum kalbuhum, wasaminuhum kalbuhum. Tentang pemuda kahfi itu yang keempatnya anjingnya, atau dikatakan yang keenamnya anjingnya, atau yang kedelapannya anjingnya. Artinya betapa pentingnya seekor anjing. Kenapa penting? Bukan karena dia anjing, tetapi karena dia fi sabilillah. Karena dia memiliki kesegeraan untuk menyambut seruan Allah bersama dengan para pemuda yang beriman. Penting anjing itu kalau sudah bersama di dalam jalannya Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan nanti terturunkan hukum fikih di surah Al-Maidah, anjing yang terdidik, anjing yang suka ngaji dengan anjing yang tidak suka ngaji, beda gigitannya. Iya kan? Termasuk yang diharamkan dimakan adalah wama akala sabu illa ma zakaitum. Hewan yang digigit anjing itu nggak boleh dimakan illa ma zakaitum, kecuali yang gigit itu anjing yang sudah kamu didik. Anjing yang terdidik, tertarbiyah, suka ngaji dengan anjing yang tidak ngaji, beda gigitannya. Maka ibu-ibu, bapak-bapak yang suka ngaji dengan bapak-bapak yang tidak suka ngaji, beda gigitannya. Ibu-ibu yang suka ngaji dengan ibu-ibu yang tidak suka ngaji, beda gigitannya. Surah itu. Kesegeraan fisabilillah, anjing menjadi penting, apalagi manusia. Dan mohon maaf, lanjut ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya layak nggak masuk headline koran Salim menjulurkan kakinya gitu. Itu jadi judul headline koran, Salim menjulurkan kaki. Nggak pantas, jangankan Salim, Susilo Bambang Yudhoyono menjulurkan kaki, itu jadi berita headline juga aneh. Tetapi anjing menjulurkan kaki bukan cuma jadi headline koran, tetapi headline Quran. Di dalam sebuah surah yang diamalkan secara khusus, sebab dia surah yang khusus yang dibaca setiap Jumat, yaitu wa kalbuhum basitun dhira'ahi bil wasid. Anjing mereka itu menjulurkan kakinya di tengah pintu buah. Itu kan action yang gimana gitu. Anjing menjulurkan kaki, jangankan anjing, manusia menjulurkan kaki aja. Tetapi manusia yang menjulurkan kaki, kalau dia menjulurkan kaki seperti anjing itu, mohon maaf, anjing ini menjulurkan kaki jadi penting dan dijadikan sebagai headline Quran dan menjadi sebuah kalimat yang abadi sepanjang zaman. Kenapa? Karena menjulurkan kakinya ketika sedang berada di jalan Allah. Maka kalau kita sudah fisabilillah di dalam hati kita, senantiasa kita hidupkan kesegeraan untuk menyambut seruan Allah dan berada di dalam jalan Allah,
maka kita itu sedang ngapain pun penting. Ukur-ukur penting, garu-garu kepala penting, upil penting. Segala hal yang sudah fisabilillah itu penting. Maka Allah mengatakan, tidaklah mereka motong pohon atau membiarkannya melewati satu jalan atau meninggalkan jalan itu melewati yang lain, melainkan semua kata ba'alaihim bihi amal saleh, ditulis bagi mereka kesemuanya itu sebagai amal saleh. Orang kalau sudah fisabilillah, maka segala hal yang dia lakukan penting, insyaallah. Jadi ini kesegeraan di dalam jalan Allah itu seperti Habib An-Najjar yang bergegas-gegas untuk menerima seruan, bergegas-gegas untuk mengamalkan seruan, bergegas-gegas untuk mengajak orang kepada seruan yang sama. Lalu sesudah itu dia fisabilillah, dan karena dia fisabilillah dia mulia sampai ke surga, dan bahkan Allah menjadikan dirinya sebagai wakil dari kata-katanya. Dan inilah juga yang kemudian dialami kalau seekor anjing fisabilillah, maka kita lebih berhak fisabilillah daripada anjing-anjing. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang kita sampaikan pagi ini. Kami kembalikan kepada acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Salim Mafilah atas tausiah subuhnya, cukup menarik pembahasan dari tadi malam sampai pagi ini. Saya pikir sangat menarik, dan kami persilakan kepada Bapak Ibu yang mungkin sudah mempersiapkan pertanyaan dari materi tadi malam atau juga mungkin materi yang pagi ini. Kami persilakan untuk termin pertama 3 penanya dulu, Bapak-bapak, Ibu-ibu silakan yang mau bertanya, berdiskusi. Gak ada. Bapak-bapak ada? Ibu. Ibu satu, ada lagi ibu. Oke, ibu dulu, silakan. Gak terekam. Dia nanya. Pertanyaannya mungkin sering sekali ditanyakan. Ketika saya menyimak apa yang disampaikan Ustadz, banyak tersindir ya, betul, ada berbagai macam mungkin hidayah-hidayah di sekitar kita yang menyeru kepada kebaikan. Kadang-kadang kita nanti dan sebagainya. Itu cuma satu pertanyaan Ustadz, bagaimana caranya ya supaya kita itu bisa menjadi orang yang menyegerakan kebaikan dan tidak menjadi seperti cerita Ustadz yang pertama tadi, yang nanti dulu gitu kan. Nah itu kan kita nggak tahu tuh akhirnya bagaimana caranya supaya seperti itu, kita betul-betul bisa. Nah itu kan hidayah datangnya dari Allah nih, tapi kita juga harus berusaha atau bagaimana? Nah itu pertanyaannya nyambung dengan pertanyaan anak saya, nggak tahu dia ada di sini atau enggak. Dia tuh sering nanya aneh-aneh. Ya, Ibu, kenapa kita harus milih ada yang baik? Kan Allah udah menentukan semuanya, baik buruk gitu, gimana? Mungkin supaya dia juga bisa. Terima kasih. Mau menjawab, saya anaknya Pak. Anaknya. Ada yang dijawab? Cukup? Satu lagi? Atau kalau menjawab boleh tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin saya tanyakan, mulai menyimak kajian yang tadi malam ini ya, jadi pelajaran sirah yang disampaikan Ustadz Salim lumayan kental dan subhanallah begitu ya, maksudnya benar-benar bisa menginspirasi kita, kemudian bisa mengambil banyak pelajaran. Yang ingin saya tanyakan sebenarnya, gimana caranya kita bisa mempelajari sirah itu bisa sampai kemudian sebegitu dekatnya, sampai seperti halnya ketika kita itu bisa menceritakan kembalinya itu seperti apa ya, dengan itu kata Teh Rita, seperti beneran gitu ya, seakan-akan kita dibawa pada zaman itu gitu. Karena sebagian yang di sini itu kan kita student ya Teh Rita ya, kita sudah baca itu kertas berlebar-lebar
bolak-balik apa dan sebagainya, kayaknya nggak pernah muda-muda, ngajak balik lagi begitu ya. Apalagi ketika saya berpikir ketika kita membaca surah Rasulullah saja tebalnya seguiti, yang tebalnya seberapa ya, tebal juga itu ya. Kayaknya nggak pernah selesai begitu. Belum ini cerita sahabat yang itu, yang jumlahnya sahabat Rasulullah itu ada sekian banyaknya. Namun berbagai tipsnya, karena saya berpikir seperti yang disampaikan Ustadz tadi malam, bahwa dengan mempelajari sirah itu menjadi apa ya, hal yang sangat penting untuk kemudian menggerakkan kita begitu, karena oh ya, saya ingin seperti sahabat itu yang seperti ini gitu. Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan. Pertanyaannya kelas berat semua. Yang pertama, bagaimana meraih sur'atul istijabah? Syekh Abdullah Nasir Ulwan dalam Taujih Ruhiyahnya mengatakan dia diperoleh pertama-tama dengan zikrul maut wal akhirah, mengingat kematian dan mengingat kehidupan akhirat. Jadi kita kalau ingat mati dan ingat kehidupan akhirat, insya Allah setiap seruan kebaikan menjadi sesuatu yang layak untuk segera kita sambut. Sebab kita tidak pernah tahu kapan kita mati dan dalam keadaan apa kita dimatikan. Maka bergegas-gegas dalam tiap seruan kebaikan adalah sebuah jalan ikhtiar kita supaya mudah-mudahan kita mati di atas kebaikan. Supaya kita mengakhiri hidup kita di atas puncak kebaikan. Jadi maka ada pembahasan selain bergegas, ada pembahasan tentang bagaimana sesuatu yang sudah kita sambut seruannya itu kita lestarikan sebagai sebuah amal yang kontinu, yang dawam, yang sinambung, yang terus menerus. Ada masanya manusia itu bersemangat, ada masanya manusia yang lemah. Ada masanya iman itu naik, ada masanya iman itu turun. Tetapi kita dalam menyimak sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ahabbul a'mali ilallah, khairul a'mali wa ahabbuhu ilallah, adwamuhu wa inqalla. Amal yang paling baik dan paling dicinta oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah yang dawam, yang terus menerus, yang sambung sinambung, yang tidak berhenti-berhenti, yang menjadi sesuatu yang dilestarikan, dibiasakan di dalam hidup, wa inqalla, meskipun dia sedikit. Jadi bagian dari menjaga semangat itu adalah dengan menunaikannya sejauh kemampuan kita, tidak takalluf, tidak memaksakan diri, dan sedikit demi sedikit sinambung sampai akhir. Ada kalanya orang sedang bersemangat terus qiyamul lail semalam 300 rakaat langsung misalnya. Tapi habis itu libur 300 hari gak qiyamul lail. Alangkah lebih baiknya daripada yang sedemikian itu, kita menunaikan qiyamul lail kita tidak harus terlalu berat, tetapi dia dirutinkan. 2 rakaat ditambah 1 rakaat, 2-nya diniatkan tahajud, 1-nya diniatkan witir. Tetapi setiap malam 2 rakaat 1 rakaat, 2 rakaat 1 rakaat, terus menerus sebagai sebuah kebiasaan. Ada orang tiba masanya sedang semangat sekali sedekah, langsung 1 juta pound sterling. Tapi libur sedekah 3 tahun di situ. Alangkah lebih baiknya kemudian mendawamkan suatu amal terus sedikit demi sedikit. Ada orang ikut khataman Quran sehari khatam, habis itu libur baca Quran 3 tahun. Ada amal jariah, mudah-mudahan dicatat oleh Allah kebaikan itu. Ada teman-teman bikin klub one day one juice, ada grup WhatsApp gitu ya, supaya bisa continue dawam kita khatam Quran setiap bulan. Jangan dipikirkan di dalam one day one juice itu khatam atau tidak. Yang penting itu kita khatam sebulan kan begitu. Yang lain kita kadang-kadang jangan tergantung kepada yang lain. Ya, yang lain pada nggak penuh, kita nggak khatam dalam hari ini. Yang
Penting bukan kita khatam hari ini, tetapi kita khatam dalam sebulan ini. Ini bagian dari menjaga itu. Sebab apa? Amal itu kalau dawam meskipun sedikit, dia mempermudah kita untuk ikhlas. Allah yarham Haji Mu'tamid Khalil, guru saya mengatakan, kita ini manusia yang di zaman Sufyan As-Tsauri saja, Sufyan As-Tsauri mengatakan, amalku yang tampak tidak pernah kuanggap. Kenapa? Alangkah sukarnya bagi kita hari ini untuk menghindarkan diri dari ujub, kagum kepada diri sendiri, menghindarkan diri dari riya, ingin dilihat ketika beramal. Nah, zaman tabi'in saja sudah ada yang ngomong begitu, apalagi zaman kita. Kita ini orang yang kalau amal kita disaksikan orang, betapa mudahnya kemudian dia goyah, betapa mudahnya hati kita melambung ketika ada orang yang memujinya. Maka tugas hidup kita, kata Allah yang Haji Mu'tamid Khalil, mungkin kita sepanjang hidup ini gak pernah mencapai 100% keikhlasan semua amal kita. Tapi yang penting kan saat dicabut ruh kita dan kita mengucapkan la ilaha illallah, saat itulah yang paling ikhlas. Maka sepanjang hidup itulah yang ikhlas, sampai kemudian pada saat ruh dicabut itulah ikhlas 100%. Yang kedua, amal yang dawam kontinu itu menjadikan kita insya Allah mudah-mudahan dimatikan oleh Allah dalam keadaan mengamalkan yang begitu, diwafatkan oleh Allah dalam keadaan kematian husnul khatimah karena sedang mengamalkan itu. Karena dikatakan almar'u yamutu alama asya alaihi. Al-Imam Al-Ghazali menulis satu judul di dalam Ihya Ulumuddin, satu bab, judulnya almar'u yamutu alama asya alaihi. Seseorang itu akan mati dalam apa yang dia biasakan hidup padanya. Di kampung kami ada muadzin namanya Haji Sahid Josuswito, Mbah Sahid guru kami memanggilnya begitu. Ini selalu paling awal datang ke masjid, buka jendela, buka pintu, nyalain lampu. Nanti paling akhir juga pulang dari masjid, matikan lampu, matikan kipas atau AC dan lain sebagainya. Itu sudah boleh lakukan. Dia adzan, wabil khusus yang paling dia ahli adalah adzan awal. Jadi, kalau sudah 1 jam sebelum subuh kita sudah dengar suaranya Mbah Sahid adzan awal. Selalu begitu. Dan kemudian beliau adzan. Pada suatu hari sholat asar beliau berangkat ke masjid bersama beberapa rekan. Jalan gitu ya. Tiba-tiba jatuh. Dibawa ke dokter. Kata dokter, "Oh, ini jatuh karena meninggal." Kata yang dokter, "Maksudnya gimana dok? Meninggal karena jatuh barangkali?" Enggak, kalau meninggal karena jatuh, itu jatuh jadi sebab beliau meninggal. Ini bukan, ini jatuh karena meninggal. Jadi ketika dia jalan, rohnya sudah diambil, baru kemudian karena badannya sudah nggak ada rohnya, badannya jatuh. Betapa lembutnya Allah mengambil hambanya ini sedang jalan ke masjid begitu indah. Kita semua cemburu pada kematiannya. Almar'u yamutu alama asya alaihi. Orang itu akan mati dalam apa yang dia biasakan hidup padanya. Nah, itu bagian dari bagaimana kita menjaga keistiqomahan. Kita semalam meminta siratal mustaqim, yaitu dengan suratul istijabah, tetapi seimbang, yaitu bagaimana kesegeraan kita menyambut sesuatu diikuti dengan bukan cuma semangat mengambil pada saatnya, tetapi juga mempertahankan itu sampai akhir. Maka ada sahabat Nabi namanya Abdullah bin Amr bin Al-As yang nyesel di akhir hayat. Bukan nyesel nyeselnya bukan nyesel negatif, tapi nyesel kenapa dulu tidak mengikuti bahwa petunjuk Rasulullah itulah sebaik-baik petunjuk. Karena dia amalnya sangat besar, jadi dia khatam Quran setiap 3 hari. Karena dulu dinasihati oleh Rasulullah, khatamkan Quran itu sebulan. Wahai Abdullah bin Amr, ya Rasulullah, saya kuat lebih dari itu. Waktu itu kan masih muda, masih semangat-semangatnya. Lalu dia mengatakan, ya Rasulullah, saya kuat lebih dari itu. Oh, kalau begitu khatamkan dalam 10 hari. Ya Rasulullah, saya kuat lebih dari itu. Kalau begitu khatamkan dalam 7 hari. Ya Rasulullah, saya kuat lebih dari itu. Kalau begitu khatamkan 3 hari dan jangan kurang dari itu. Dia puasanya
Waktu itu setiap hari oleh Rasul ditegur, jangan puasa setiap hari, puasalah ayyamul bid, 3 hari setiap bulan, tanggal 13, 14, 15. Ya Rasulullah, saya kuat lebih dari itu. Kalau begitu puasalah Senin dan Kamis seperti yang tersunahkan. Ya Rasulullah, saya kuat lebih dari itu. Kalau begitu puasalah seperti puasanya Daud alaihi salam, puasa sehari berbuka sehari, puasa sehari berbuka sehari. Lalu dia melaksanakan sepanjang hidupnya puasa Daud dan khatam Qur'annya 3 hari sekali. Baru saat umurnya 80 tahun dia mengatakan, andai dulu aku mengikuti petunjuk Rasulullah. Petunjuk Rasulullah itu sebaik-baik petunjuk. Umur 80 tahun khatam Quran 3 hari sekali, berat. Maka apa yang beliau lakukan? Ngundang murid-muridnya untuk bacain Quran, beliau yang menyimak karena sudah nggak kuat khatamin sendiri. Puasa, apalagi 80 tahun puasa Daud. Maka dia dinasihati oleh anak-anaknya, cucu-cucunya, cicit-cicitnya. Kakek, sudahlah, kakek ini sudah dapat rukhsah. Diringankan untuk kakek, nggak usah puasa, khatam Quran juga nggak harus 3 hari. Nah, tidak, demi Allah, bagaimana mungkin umurku bertambah, amalku kurangi. Memang sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Rasulullah. Andai dulu aku mengikuti petunjuk Rasulullah, niscaya aku lebih kuat sekarang. Jadi kalau ikut dulu puasanya ayyamul bid saja gitu ya. Kalau dulu ikut khatamnya sebulan sekali aja gitu ya, itu lebih ringan pada umur 80 tahun. Tapi nak, aku sudah terlanjur kepada Rasulullah mengatakan, saya kuat lebih dari itu ya Rasulullah. Maka aku tidak ingin mengurangi amalku sampai aku bertemu Allah SWT. Jadi ini soal bagaimana kita kemudian menata ritme amal kita sampai akhir. Ada kata sesudah surah istijabah, yaitu istiqomah. Ada sesuatu yang harus kita kemudian tanamkan. Maka petunjuk Rasulullah yaitu ketika kita kemudian beramal